Ya, terima kasih Bu Yanti. Mohon maaf di saat yang bersamaan tiba-tiba saya terlempar dan unmute-nya nggak bisa dibuka karena masih dipegang oleh host. Saya juga mohon maaf, tadi masuknya susah karena pesertanya luar biasa ya, apresiasi. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, embun datang, bunga menguntung, kumbang berduri, hisap melati. Saya ucapkan Assalamualaikum. Moga presentasi ini memberi arti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Waalaikumsalam. cakep. Nah, diawali dengan pantun. Ya, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nursieti. Kebetulan saya menjadi penanggung jawab di dialisis pediatrik anak RCM. Alhamdulillah kali ini kami berkolaborasi yang luar biasa dengan PICU untuk menangani GN, GA, Aki Uwo ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada bidang keperawatan RCM, Komite Keperawatan, Manajemen Kiara, yang sangat luar biasa memberikan kami ruang dan kesempatan yang luar biasa. Terutama kepada DPJP, kepada tim dialisis saya, dan PPNI DPP Bogor ini. Saya akan coba screenshot. Screen ya. Apakah sudah terlihat? Ya, lagi. Ya, sudah Bu. Sudah terlihat ya? Ya. Baiklah, kali ini saya akan membawakan tentang tata laksana penanganan kegawat daruratan pada gangguan ginjal akut. Tak kenal maka tak sayang. Maka ini adalah sedikit tentang saya, dan untuk mempercepat waktu karena yang terpotong tadi, saya akan memulai. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita berharap kita mampu menerapkan aspek kegawat daruratan pada anak dengan gangguan ginjal akut. Sedangkan tujuan umumnya kita berharap kita bisa memahami peran penting perawat anak dalam terapi pengganti ginjal atau dialisis pada gangguan ginjal akut ini. Nah, latar belakang saya, inilah salah satu keuntungan kita berkolaborasi pemateri antar tim. Kebetulan tadi biar tidak tumpang tindih, Kak Erida memaparkan tentang gangguan ginjal. Saya lebih ke poin di mana Nurse Erida bercerita tentang terapi pengganti ginjal. Jadi masalah yang dihadapi dialisis dengan kegawatan darurat itu tidak hanya berfokus pada anak, namun pada orang tua dan bagaimana kita berkoordinasi dengan tim secepat-cepatnya. Nah, asuhan ini harus berpusat pada keluarga, jadi family center care dengan kekuatan utama kita edukasi untuk menangani masalah kegawat daruratan ini. Nah, dalam tata laksana masalah gangguan ginjal akut, untuk masalah ini memang harus sinergi, di mana diperlukan ruang ranap, ruangan picu, karena pasien-pasien ini sudah jatuh ke kondisi yang tidak baik. Jadi diperlukan seperti tadi Nurse Erida bilang ventilator. Nah, di situ juga dibutuhkan fasilitas dialisis seperti tadi dokter awal berbicara dalam kondisi seperti ini, dan pemberian obat antidotum etil glikol. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi untuk tata laksana. Satu adalah kondisi anak, ya, seperti tadi pembicara sebelumnya Nurse Erida, bahwa untuk di anak itu tidak semudah kita di dewasa. Jadi
usia sangat mempengaruhi karena kembang anak itu harus kita lihat bagaimana kita bisa melaksanakan intervensi berdasarkan tumbuh kembang anak. Kemudian kita harus melihat gizinya, penyebabnya, komplikasi, dan keparahan-keparahan yang terjadi pada kasus ini. Nah, biar kita memahami dulu bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Itu dulu yang kita pahami. Jadi anak itu mempunyai karakteristik yang unik. Dia melalui tahap tumbuh dan berkembang, dia sangat bereaksi terhadap lingkungannya. Jadi nanti ini akan menjadi paparan bagaimana unit dialisis pada anak untuk terapi pengganti ginjal ini. Nah, kita tahu bahwa seorang anak harus kita hindari untuk traumatic care-nya. Jadi kita harus tahu pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau kita mengetahui tumbuh kembang anak, insya Allah nanti intervensi kita, cara kita mengedukasi, tata laksana kita, itu bisa bersinergi. Jadi yang kita pahami inilah keistimewaan seorang anak. Nah, untuk kegawat daruratan pada kasus Aki ini, ada pilihan terapi dialisis. Kalau Bapak Ibu lihat ini tubuh saya, jadi masalah Bu Yati, bisa slide show. Oh, slide show. Oke, Bu. Ya. Oh, Bu, kalau saya slide show nanti saya tidak bisa melihat reaksi, Bu. Jadi nanti ketutupan, bingung saya. Karena ada beberapa nanti saya menunjukkan. Ya, baik Ibu. Baik. Jadi pilihan terapi ini kalau melihat tubuh saya ini adalah proses dialisis. Jadi ini proses dialisis ya. Pada kepala saya ini adalah transplant. Jadi tujuan utama kita transplant. Tangan kanan saya itu adalah terapi dialisis hemodialisa. Jadi ada HD konvensional, ada slide, jadi HD dengan slow, kemudian ada CRRT, ada plasmaferesis. Untuk tangan kiri saya ada PD atau CAPD, ada yang akut, ada yang kronik, ada yang otomatis. Jadi kita melihat pilar segitiga itu yang perlu kita ingatkan. Nah, untuk kegawat daruratan, kenapa kita memilih HD atau CRRT? Memang kondisinya adalah kondisi emergensi. Sebagai nanti kita akan bisa lihat selanjutnya. Mohon maaf karena saya dekat musola, nanti ada suara azan yang cukup besar ya. Nah, untuk perawat dialisis yang kompeten, itu dia harus tahu situasi kegawat daruratan yang dihadapi. Karena jangan lupa, pasien ini bisa datang dari IGD, bisa dari sudah masuk ke ICU atau PICU. Mohon maaf, kita bisa pending sebentar, Bu. Suara azannya terdengar? Bisa, Bu, bisa. Istirahat dulu, Bu. Mendengarkan azan dulu ya, Bu.
Sudah bisa mulai Bu Yeti? Oh, belum. Masih ya? Iya, ya, nggak apa-apa. mohon maaf ya. Nggak enak dilihat emang. Bu, mungkin ya ada beberapa permintaan Bu di slideshow aja biar apa? Biar terlihat semua. Saya mungkin dibantu dengan dari sini share-nya ya Bu. Ya, dari Ibu aja deh. Baik. Ya, silahkan Ibu. Ya, lanjut. Ya, silahkan Bu, dilanjut. Ya, slide. Ya. Untuk perawat dialisis yang kompeten, dia harus tahu dalam kondisi kegawat daruratan ini siapa yang akan dihadapi. Terutama adalah orang tua, karena ini adalah anak atau walinya. Karena tidak semua orang tua itu paham tentang penyakit anaknya. Jadi ada yang datang, orang anak saya cuman nggak bisa pipis kok, atau demam, atau diare, kok harus cuci darah gitu loh. Terus pemahaman ini tidak mudah kita berikan dan harus menyeluruh dalam waktu singkat, tepat, dan cepat. Nah, kita akan sulit membuat mereka untuk memilih ideal terapi yang kita inginkan. Karena pengaruh keluarga besar itu sangat kuat. Sehingga untuk edukasi ini, saya selalu mengingatkan teman-teman dialisis tentang clue-nya adalah baju putih dan sungai. Jadi setelah pasien datang, mereka itu akan kebingungan, Bu. Luar biasa. Jadi teman-teman, jangankan untuk mendengarkan kata dialisis atau cuci darah. Untuk anaknya harus dirawat, mereka itu sudah sangat luar biasa. Ibarat bom yang ada di tangan seorang ayah ibu yang siap akan meledak. Jadi kita akan memberikan clue seperti ini. Bapak Ibu, saya ibaratkan menggunakan baju putih. Baju putih ini dipakai tiap hari terus-menerus. Sehingga baju putih ini akan menjadi kotor, lama-lama berbau, kemudian dia berkeringat, basah, serta akan mungkin berubah warna. Setelah baju ini kita cuci, apakah baju ini akan menjadi baru atau hanya layak pakai? Itu dulu clue-nya. Pasti beliau akan menjawab layak pakai. Betul. Jadi kita langsung ingatkan, kita langsung closing, bahwa terapi cuci darah atau dialisis pada anak ibu bukan untuk menyembuhkan, tetapi salah satu proses pengobatan. Hal ini kenapa kita kunci, jadi tidak ada nanti kemudian keraguan, informasi yang diberikan tidak sesuai, karena mereka berharap banyak. Jadi kita selalu ingatkan kesembuhan yang adalah milik Allah. Yang kemudian kita dengan clue sungai. Bapak Ibu, sebuah sungai yang kotor, yang banyak pasirnya, yang banyak sampahnya, kemudian air sungai itu tidak bisa mengalir, Ayah Ibu. Lama-lama air sungai itu menjadi bau, pekat, dan sangat tidak nyaman untuk ditaruh makhluk hidup di dalamnya. Misalnya kita taruh ikan arwana yang katanya paling mahal di Indonesia. Apakah menurut Bapak Ibu ikan ini akan bertahan hidup? Mereka pasti akan menjawab, tidak. Kita langsung jawab, betul. Kemudian sungai itu kita bersihkan, kita angkat pasirnya, kita buang sampahnya sehingga air sungai mengalir seperti air sungai. Kemudian kita taruh anak ikan di dalamnya. Terserah anak ikan apa yang Bapak Ibu kenal. Nah, misalnya ikan lele, ikan mujair, terserah. Apakah ikan itu akan bertahan? Insya Allah dia akan menjawab, iya. Langsung kita closing. Betul Bapak Ibu. Jadi kondisi anak Ibu dengan saat ini dengan keracunan, kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau kita tidak bisa lakukan terapi dialisis ini. Jadi obat sepaten apapun, semahal apapun, nutrisi sebagus apapun, tidak akan bisa bekerja. Sehingga
terapi ini harus kita kerjakan. Insya Allah dengan clue baju putih dan sungai, itu kita cepat untuk mendapatkan persetujuan dan pemahaman yang benar sehingga mereka bisa memilih terapi yang kita inginkan. Kemudian kita harus ingat, dalam kondisi ini anak sangat tidak kooperatif. Kadang-kadang malah kesadarannya menurun. Mulai dari rewel, manja, karena dia tidak enak badan. Dia berpisah dengan pengasuhnya, dengan orang tua, dengan lingkungan yang dicintai. Nah, disinilah bagaimana pendekatan seorang perawat dialisis anak menerapkan tentang family center care dan traumatic care. Jadi, hal ini perlu sangat kita cermati. Kemudian, kita jangan lupa untuk berkoordinasi dengan dokter. Jadi, karena kadang-kadang dokter itu sulit kita hubungkan. Padahal kita maunya cepat dan maunya segera selesai. Nah, ini juga terkait dengan farmasi. Bagaimana stok BMHP, bagaimana kesesuaian order yang dibuat oleh dokter, kita harus tahu. Dan bagaimana kita bersinergi dengan perawat yang diranap, baik perawat PICU, perawat ranap, perawat IGD, karena kita akan berkoordinasi tentang alat-alat yang akan dipakai selama pasien ini transport ke kita atau BMHP yang diperlukan di luar yang kita butuhkan di HD tetapi dibutuhkan di ranapnya. Nah, kemudian jangan lupa kita juga koordinasi dengan tim gizi, tim lab untuk menanyakan nanti hasil-hasil atau mengkonfirmasi hasil-hasil yang di luar dugaan. Nah, dengan ini kita harus menerapkan komunikasi efektif yang terapeutik dan kerjasama tim ini benar-benar harus kita perkuat. Slide. Nah, ini adalah aspek yang harus kita pertimbangkan selama terapi dialisis. Jadi kita harus tahu aspek tumbuh kembang anak seperti yang tadi Nurse Erida bilang bahwa untuk anak kita nggak gampang gitu loh. Jadi kita harus tahu bagaimana dengan kita memperlakukan bayi, memperlakukan toddler, memperlakukan anak balita, remaja, dan ini sangat luar biasa. Nah, rentang berat badan anak yang sangat luas nanti akan mempengaruhi BMHP yang kita gunakan. Dan jangan lupa, ini yang sangat mempengaruhi keberhasilan dialisis juga adalah bagaimana volume darah ekstrakorporeal. Bagaimana kita mempertimbangkan dialisis, kepatenan akses, gangguan jantung, bagaimana sekolah dan aspek psikologisnya, serta kualitas hidup, serta kegiatan-kegiatan dia lainnya. Slide. Slide. Ya. Adekuasi pada anak untuk HD dan CRRT ini, kita harus lihat kenapa sih anak ini harus segera didialisis seperti kata Nurse Erida di latar belakang beliau, bahwa kondisi-kondisi ini adalah pertama anak ini sudah mengalami kelebihan cairan. Jadi odem paru, bahkan anak ini sudah terintubasi. Kemudian ada asidosis metabolik yang tidak bisa dikoreksi karena tidak ada diuresis sama sekali. Jadi urinnya itu nggak ada. Jadi gimana kita mau memasukkan koreksi-koreksi? Kemudian ada penurunan kesadaran karena adanya encephalopati uremicum. Jadi penumpukan urium yang akan membuat anak-anak ini mengalami penurunan kesadaran. Kemudian ada hiperkalemi, keracunan. Namun jangan lupa, adekuat dialisis kita harus memperhatikan asupan nutrisi. Jadi pasien udah overload sehingga nutrisi tidak diberikan. Semuanya benar seperti yang Suster Nurse Erida bilang, kita harus hitung kebutuhannya, cairannya pada anak ini sangat luar biasa. Kemudian jangan lupa kita juga harus tahu tentang kondisi jantung si anak, apakah dia ada kelainan jantung atau tidak. Ini nanti akan mempengaruhi frekuensi dan durasi HD-nya. Slide. Ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk HD ya. Ya, nanti bisa kita bahas. Slide. Nah, ini yang membedakan antara dialisis anak dengan dialisis dewasa. Jadi, kalau di center dialisis,
kebetulan kami adalah Pusat Ginjal Anak yang alhamdulillah sudah dicanangkan oleh Kemenkes menjadi pusat uronefro. Saat ini kami ada di Kiara lantai 5. Nah, selain SDM yang mumpuni, tempatnya itu harus friendly dan luas karena nanti di ruangan HD atau dialisis itu ada orang tua. Jadi jarak-jarak itu memang harus kita sangat bantu bagaimana keamanan dan kenyamanannya. Sarana dan prasarana insya Allah RCM sangat luar biasa, sudah mumpuni semua hal tersebut. Kemudian adalah modalitas utama. Jadi pada pasien-pasien AKI ini kita tidak mengharapkan pasien ini jatuh ke CKD. Sehingga untuk modalitas memang pada anak ini akan berbeda-beda. Untuk anak neonatus tidak mungkin kita lakukan HD sehingga kita bisa melakukan PD atau CAPD. Kemudian target penarikan atau UF maupun UF-net kita jangan terlalu over atau underestimate. Jadi kita jangan membuat pasien ini semakin dehidrasi karena kalau pasien ini semakin dehidrasi fungsi ginjalnya akan menurun. Tapi jangan lupa juga kalau tidak kita lakukan perhitungan UF yang benar, nanti akan membuat pasien ini sulit untuk pengembangan paru-parunya atau pasien dalam kondisi ODEM. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan adalah akses vaskuler yang aman dan adekuat. Nah, sedangkan resep HD-nya itu kita harus sesuaikan dengan berat badan, klinis pasien, laboratorium, di mana nanti HB, seperti yang kata Nurse Erida, untuk lab ini benar-benar kita lihat elektrolitnya, albuminnya, HB-nya, urium kreatinin. Jadi kita benar-benar melakukan pengkajian atau pencarian data fokus itu langsung. Kemudian kita lihat komplikasi. Jangan sampai pasien ini terjadi perdarahan, infeksi, dan lain-lain atau komplikasi yang lebih hebat. Kita tidak boleh melupakan apa sih tujuan terapi kita. Jadi tujuan terapi kita untuk menarik, untuk mencuci, atau keduanya. Kemudian extracorporeal blood itu tidak boleh melebihi dari 10% dari volume darah. Jadi kalau untuk anak, itu kita menggunakan 70 cc per kilogram berat badan. Untuk neonatus kita menggunakan 80 cc per kilogram berat badan. Nah, jadi kalau misalnya anak itu 10 kilo, ya kan? Nah, 10 kilo kebetulan dia usianya 10 tahun. Jadi kita bisa melihat ya bahwa extracorporeal ini tidak boleh melebihi dari umurnya itu 1,5 tahun lah. Jadi tidak boleh melebihi dari 70 cc. Nanti terbayang nggak sama teman-teman? Ini terlihat nggak gambar saya? Terlihat gambar saya? Mohon maaf. Moderator? Kurang jelas, Bu, apa yang dibawa. Kurang atas sedikit mungkin. Oh ya, mungkin nanti ya setelah kita tutup so bisa kita lihat peragaan saya. Kemudian kita jangan lupa juga melihat jenis dializer yang kita gunakan, apakah high flux atau low flux, dan bagaimana kita menghitung KIBI dan KIDI terutama temperaturnya. Nah, untuk persiapan ini, perbedaannya adalah dari usia 14 tahun, kita udah mempersiapkan pasien ini untuk transisi ke HD dewasa. Dan kita juga harus mempersiapkan kualitas hidup si pasien. Ya, jadi semua standar itu memang harus kita capai. Slide. Ya. Jadi pusat ginjal anak atau dialisis anak itu adalah pusat perawatan dialisis yang berfokus pada anak dan keluarga yang bekerja sama dengan orang tua, di mana itu didedikasikan memang untuk anak ya dan keluarganya oleh staf-staf yang spesialis anak yang berkualitas dan berpengalaman. Slide. Nah, ini adalah gambaran ruangan dialisis. Jadi antara satu pasien ke satu pasiennya kita memang mengikuti standar ya. Jadi memang standar IPNA, International Pediatric Nephrology Association. Jadi karena
Ikatan Perawat Dialisis Khusus Anak di Indonesia karena belum ada, sehingga kami masih saat ini bergabung ke luar sana. Slide. Nah, bisa Bapak-Bapak Ibu lihat ya, betapa manisnya, betapa lucunya amanah yang diberikan kepada kami, sehingga kami harus mengikuti perkembangan mereka dan memberikan layanan sesuai tumbuh kembang anak-anak ini. Jadi perbedaan pelayanan kita sesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang anak. Slide. Slide. Nah, untuk kualitas hidup anak ini benar-benar tadi ya, kita harus jaga. Mungkin bagi kita merayakan ulang tahun itu tidak terlalu bermakna, tetapi pada anak ini kebayang nggak? Belum tentu di tahun depan mereka bisa merayakan. Senyum mereka harus kita jaga, kebahagiaan mereka kita jaga, dan kenyamanan mereka kita jaga. Slide. Nah, ini adalah pembeda HD pediatrik dengan dewasa. Jadi untuk HD pediatrik itu satu, mesinnya memang harus khusus. BMHP-nya juga harus khusus, di mana bloodline, dialisis, semuanya nanti akan berbeda dengan dewasa. Mungkin nanti di akhir slide saya akan tunjukkan. Nah, kunci sukses untuk melakukan dialisis pada anak adalah tindakan menenangkan, kenyamanan, dan perawat dialisis. Jadi kalau orang dewasa ya, kalau cuci darah mereka datang, mereka timbang, mereka naik ke tempat tidur dan mereka anteng. Tetapi pada anak tidak segampang itu. Justru persiapan itu yang sangat luar biasa. Kalau tindakannya sih nggak lama, 2-4 jam. Tetapi bagaimana kita saat kontak pertama, bagaimana kita mempersiapkan persiapan, bagaimana kita merengkul hatinya, membuat care, itu yang sangat luar biasa. Slide. Nah, ini adalah kondisi anak-anak yang sudah datang ke kami dengan kondisi aki wo ini ya. Nah, kalau pada kita berbicara ya, jadi ada aki yang memang harus kondisi emergensi, dia harus dilakukan cuci darah. Di mana kalau misalnya untuk anak-anak yang sudah penurunan kesadaran, jadi jangan harap ya Bapak Ibu yang datang ke RSCM itu dia datang baik, senyum, ramah. Kondisi yang sudah datang ke kami dengan kondisi yang sudah sedemikian. Jangankan untuk digendong, untuk melihat saja orang tua sudah sangat khawatir. Nah, di sini kita bagaimana memperlihatkan, kita mengkaji, kita mengedukasi, kita berkolaborasi, dan kita mengobservasi. Ini yang peran yang sangat luar biasa kita lakukan. Slide. Nah, ini untuk CRRT. CRRT itu akan berbeda dengan dialisis, dengan HD. Jadi kalau HD itu dilakukan pada anak yang kondisinya masih baik, hemodinamiknya masih stabil, dan pasien ini sudah bisa transportable. Untuk CRRT ini berbeda. Jadi pasien ini kesadarannya sudah sangat buruk, pasien ini tidak transportable, hemodinamiknya tidak stabil. Jadi kami lakukan ini bukan di ruangan HD, tetapi di ruangannya KRIDA, di ruangan PICU. Ini perbedaannya. Kemudian untuk CRRT, kenapa kita lakukan? Karena kita memerlukan dialisis yang terus-menerus. Jadi kalau HD itu bisa 2-4 jam, kalau CRRT ini 72 jam non-stop. BMHP-nya juga sangat mahal. Nah, kita harus menghindari komplikasi hipotermi, karena hipotermi ini bisa mengganggu vital, organ-organ vital di tubuh. Bisa nanti henti jantung, gangguan pernapasan. Dan ukuran dializer juga kita harus sesuaikan. Jadi kalau di HD kita menggunakan BSA, ya, BSA atau lingkar penampang badan. Jadi itu didapatkan dari rumus akar kuadrat berat badan dikali tinggi badan dibagi 3.600. Sehingga nanti ini akan membedakan penggunaan dializer dan resep-resep HD yang akan kita gunakan. Kita juga harus tahu ya, apakah aksesnya ini bagus, apakah ada perdarahan sehingga nanti bagaimana kita memberikan antikoagulannya, sehingga kita
penarikannya seperti apa, kemudian kita harus tahu KIDI, KIBI, primingnya, kita juga harus memahami ini harus benar-benar optimal kita lakukan 72 jam per sesi, karena harga filter ini sangat mahal. Jadi perbandingan HD sama CRRT ini sangat lumayan. Jadi kalau misalnya HD sekitar 2 juta, CRRT ini bisa 78 juta. Oke, slide. Nah, sebelumnya, ya, habis ini slide. Enggak, slide. Lanjut, slide. Ya. Slide. Muter-muter. Nah, ya, ini adalah mesin CRRT. Jadi tadi mesin HD, ini adalah mesin CRRT yang mesin ini penempatannya ada di ruangan picu. Nah, aluminium foil itu untuk menghindari pasien hipotermi kalau tidak mempunyai penghangat suhu yang ada di samping mesin. Jadi kalau kita tidak punya penghangat kita bisa menggunakan aluminium foil. Jadi darah yang akan kita masukkan ke dalam pasien itu harus kita lindungi biar pasien tidak hipotermi. Slide. Nah, dari kedua terapi HD maupun CRRT ini adalah utama yang perlu kita tekankan. Jadi kepatenan akses vaskuler untuk dialisis anak ini benar-benar kita harus tahu. Jadi kita harus tahu ini lokasi pasangnya di mana, apakah alat yang digunakan benar atau tidak. Jadi beda ya, HD kateter dengan CVC. Beda dengan kateter double lumen biasa. Karena satu mengikuti hukum gravitasi, satu melawan hukum gravitasi. Jadi kalau kateter double lumen biasa CVC itu kan dari atas ke bawah, jadi memasukkan cairan ke tubuh. Nah, kalau kateter HD ini melawan hukum gravitasi. Jadi dari pasien darahnya ditarik keluar, masuk ke mesin dialisis, kemudian dilakukan penyaringan di dialisernya, kemudian masuk lagi ke tubuh pasien. Untuk ukuran alat, kita harus tahu perbedaan antara kateter short term dan kateter tunneling. Dan kita harus tahu berapa ukuran diameter. Jangan lupa kalau kita tahu berapa diameter venanya, itu kita kalikan 3 untuk mengetahui ukuran kateter dialisis yang kita gunakan. Kemudian kita juga harus tahu mana yang nanti short term dengan tunnel. Nanti akan saya berikan contoh di akhir slide. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah kita melakukan kondisi yang sangat urgent pada neonat, pada anak, di mana sebenarnya pada anak-anak tertentu sebenarnya kita tidak mampu untuk melaksanakan HD. Nah, namun karena masalah dengan keracunan ini, mereka harus segera kita dialisis karena tadi gangguan cairan yang sudah berlebih, dan dia akan memberi akan dapat koreksi, akan memasukkan TPN, dan dia harus membuang racun-racun. Kenapa sih etilen glikol ini sulit sekali kita uraikan seperti yang tadi dokter ungkap di atas, bahwa dia di dalam jaringan itu dia berikatan. Nah, ikatan itu sulit terurai karena dia membentuk kristal. Jadi setengah jam sampai 12 jam awal mereka terpapar itu bisa mengenai jaringan otak. Kemudian 12 jam sampai 14 jam kemudian dia akan mengganggu jantung. Nah, di ginjal ini apabila sudah melewati 24 sampai 32 jam dia terpapar. Slide. Nah, apa sih yang harus kita observasi? Jadi yang harus kita observasi di sana adalah semua data-data berapa resepnya, gimana kondisi aksesnya, terus apa yang akan kita lakukan, ada instruksi pre atau post atau intra, jadi semua. Bagaimana kita mengobservasi. Jadi seperti itu. Slide. Nah,
Ini adalah kekhususan CRRT di RCM anak ya. Banyak orang bisa melakukan pemasangan akses HD dan CRRT. Namun jangan lupa untuk anak, kita memang di sini di RCM, alhamdulillah sudah dibantu oleh tim vaskuler. Delay treatment kita hanya 5 menit sampai 10 menit saja. Jadi pasien kita konsul, jadi alhamdulillah ya kami sudah membiasakan konsul baik ke tim perawat PICU, tim DPJP, baik dokter DPJP bedah vaskuler, urologi, DPJP nepro, kita sudah menggunakan konsul sehingga cepat. Konsulnya bisa pakai WA. Kemudian banyak orang yang bisa melakukan CRRT. Namun jangan lupa, tidak banyak yang bisa mempertahankan running CRRT itu 72 jam secara mulus. Kita ingat bahwa pada anak-anak ini memang diperlukan tindakan kegawat daruratan dialisis. Sehingga dengan BMHP yang mahal, kondisi klinis, dan sebagainya, semboyan kami adalah pantang atau hukum untuk terminasi sebelum 72 jam. Jadi CRRT ini benar-benar kita akan pertahankan. Slide. Nah, ini adalah diagnosa keperawatan yang tadi alhamdulillah sudah dipaparkan oleh Nurse Erida. Jadi kalau untuk di HD anak itu kebanyakan yang muncul adalah kelebihan volume cairan, risiko infeksi, jatuh, perdarahan, dan kepedihan kronis. Slide. Nah, ini adalah tujuannya, saya ambil satu, yaitu kelebihan volume cairan, di mana kita bisa menggunakan SDKI, kita bisa menggunakan NICNOC, jadi terserah referensi kita terserah menggunakan yang mana. Slide. Ya, ini adalah tujuannya. Jadi, tujuan dari kriteria hasil untuk risiko perdarahan. Slide. Nanti kita lebih ke slide. Ya. Nanti setelah ini akan beberapa saya terangkan untuk melihat alat peraga ya. Jadi sebelum ini adalah penutup dari saya. Jadi pemilihan terapi dialisis pada kasus GN GAPA ini atau GA yang biasa itu memang kita harus pastikan tepat dan akurat. Kemudian bagaimana adekuatnya kepatenan akses vaskuler. Kemudian bagaimana resep HD dan CRRT itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien per kedatangan, bukan kebiasaan, tidak. Ini diperlukan SDM yang handal, yang amanah, lingkungan, faktor yang mendukung. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang anak bagi orang tua itu merupakan harta yang tidak ternilai. Kita lihat orang yang menaruh uangnya di bank 1 miliar itu dari awal dia masuk sampai ke dalam itu sangat hormat sekali. Bayangkan seorang anak yang dititipkan, diamanahkan ke kita melebihi harta 1 miliar Bapak Ibu. Yang sewaktu-waktu mereka seperti bom yang bisa meledak. Sewaktu-waktu mereka tidak ada. Jadi insya Allah dengan kita melakukan profesi kita yang amanah, kita bisa menjaga anak-anak ini atau minimal tidak berlanjut ke CKD stage 5. Slide. Terapi dialisis pada anak yang utama itu sebenarnya adalah peritoneal dialisis, karena ini sangat aman. Namun dalam kegawat daruratan, pilihan HD dan CRRT ini menjadi pertimbangan kita yang utama. Sehingga anak ini kita harapkan bisa stabil untuk mempersiapkan kualitas hidupnya yang lebih bermakna. Jadi CAPD merupakan sebenarnya polis number one atau jembatan yang paling terbaik untuk dilakukannya terapi. Namun kadangkala pertimbangan HD dan CRRT ini memang menjadi pilihan juga. Ini bisa membuat anak-anak lebih baik jika mereka nanti akan menjalankan transplant ginjal. Slide. Kita bisa melihat ya, seorang superhero, mereka dikatakan superhero bisa menolong 10, 100 nyawa
manusia. Namun, apakah kita tidak ingat betapa mulianya profesi seorang perawat? Kita saja mungkin sampai saat ini, kalau kita udah berusia sekitar 50-an, 40-50, kita mungkin sudah menolong ratusan jiwa, bahkan ribuan jiwa. Jadi, jangan lupa bahwa sesungguhnya adalah superhero itu adalah kita dan profesi kita perawat. Tepuk tangan untuk kita perawat. Slide. Slide. Ini adalah tim saya. Jadi kami saat ini ada bersembilan. Kemudian ada DPJP saya. Jadi ada Nurse Mustakimah, Nurse Melda, perawat Dorcas, perawat Ani, perawat Resti, Emma, Putri, dan Nurse Ricky. Itu adalah adik bontot saya. Sedangkan DPJP saya ada Prof. Sudung, Dr. Eka Laksmi, ada Dr. Cahyani yang saat ini sedang belajar di Inggris, ada Dr. Henny dan Dr. Reza Pahlevi. Beliau ini adalah sangat terkenal ya di Instagram. Slide. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi ini adalah kata-kata mutiara yang dibuat oleh duta HD saya. Sus, derita itu tidak selalu dengan air mata. Jadi mari kita jaga senyum manis mereka. Anak-anak yang luar biasa ini, yang diamanah kepada profesi kita, terutama perawat anak Indonesia. Slide. 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 Ya, Bu. Bentar. Keluar dari slide. Ya, tidak lupa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada 11 perawat magang yang ditugaskan oleh Dinkes membantu kami dalam penanganan AKI-UO ini. Mereka adalah slide. Ya, mereka berasal dari Rumah Sakit Duren Sawit, mereka dari Rumah Sakit Cengkareng, Tarakan, Budi Asi, Koja, Pasar Minggu, RSU Adiaksa, dan Pasar Bo. Kepada 11 perawat ini luar biasa saya mengucapkan terima kasih karena mereka sudah membantu saya selama ini. Slide. Terima kasih untuk presentasinya. Mohon ditutup screen-nya. Saya akan memperlihatkan peraga sebentar. Baik, Bu. Baik. Ini apakah terlihat? Ya. Ya. Terlihat, tapi karena Ibu ada background-nya ya. Ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini adalah bloodline yang saya gunakan. Jadi untuk perawat-perawat dialisis mereka akan mengenal ini. Tapi untuk teman-teman boleh saya share. Jadi perbedaan bloodline anak ini bloodline ya atau kayak semacam infus tapi panjang gitu ya, yang tempat keluarnya darah. Jadi ini perbedaannya dengan dewasa adalah di priming volumenya. Jadi kalau priming volume dewasa itu mereka lebih banyak. Itu bisa 250 sampai 300. Nah, ini makanya tadi saya bilang di ekstrakorporeal itu kita harus hati-hati, jangan melebihi 10%. Jadi kalau darah itu terlalu panjang keluar, jadi pasien yang tadi hemodinamiknya stabil atau pasien yang tadinya dia baik-baik saja, tiba-tiba bisa shock atau hipotensi karena darahnya beredarnya terlalu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dializer atau ginjal buatan. Nah, ini ginjal buatan. Ya. Terlihat ya. Sulit ya terlihat. Nah, ginjal buatan ini pada anak ukurannya sangat bervariasi, mengikuti BSA atau body survey area. Jadi tidak sama dengan dewasa. Kalau dewasa bisa satu ukuran. Kalau pada anak, benar kata Suster Erida, kita benar-benar harus mengukur, Bu. Tinggi badan, berat badan, usia yang harus kita sesuaikan. Jadi dializer ini benar-benar kita harus sesuaikan dengan BSA anak. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini adalah akses vaskuler. Ini akses vaskuler, ini berbeda dengan short term dengan tunnel. Mungkin tidak terlihat ya. Tunnel ini ada cuff-nya. Jadi kalau short term ini hanya hitung mingguan. Sedangkan tunnel ini bisa semi permanen atau bisa setahun. Nah, untuk akses yang paten,
seorang perawat harus tahu ini mereknya apa, ini kualitasnya apa, ini ukurannya berapa, ini panjangnya berapa. Karena nanti untuk kita lock, karena kita harus lock heparin. Tadi akses ini sebagai utama atau mendasar bisa terjadinya dialisis yang adekuat. Jadi ini benar-benar untuk seorang perawat dialisis anak, dia harus tahu dengan diameter vena berapa ukuran yang dipersiapkan. Jadi seorang perawat HD itu benar-benar harus sampai ke situ memperhatikan. Karena ini bisa kita kalikan diameter vena, misalnya diameter venanya 3 mili. Oh, berarti kita kalikan 3. Jadi akses yang bisa kita gunakan sekitar 9 frank. Jadi ukuran untuk akses vaskular itu secara internasional adalah frank, FR. Nah, ini nanti tidak kita harus ingat adalah untuk lock heparin ada di informasi kateter HD. Jadi di situ ada misalnya kata 0,9, 1,2, 1,6. Jadi lock heparinnya itu benar-benar kita sesuaikan. Jangan sampai kurang, nanti akan membuat dia clot, atau jangan sampai dia berlebih atau membuat perdarahan. Nah, nanti akses vaskuler ini benar-benar kita perlakukan sangat luar biasa. Kita ingatkan teman-teman kita di Ranap, apalagi kami di RCM, karena kami merupakan rumah sakit pendidikan yang banyak staf-stafnya, ada PPDS, ada DPJP, ada gizi, ada bermacam-macam profesi. Sehingga nanti mereka tidak mengutak-atik akses ini. Jadi akses ini harus paten, ya, harus lock dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar harus kita menggunakan, merawat, mempertahankan akses ini. Nah, kerjasama yang sudah kami jalin untuk mengatasi pasien aki ini, pertama dari mulai pasien masuk ke IGD, luar biasa teman-teman kami di IGD berjibaku yang pasiennya datang dari mana dengan kondisi yang sangat-sangat tidak stabil, dan sangat luar biasa sekali tim Nurse Erida bagaimana mereka mentransport pasien ini, menghitung, memberikan informasi kepada kami, hasil lab terakurat, kondisi terakurat, karena kami tidak akan mungkin melakukan dialisis dengan baik jika kami tidak mengetahui hasil HB-nya. Jadi nggak mungkin kita lakukan pada pasien anemi, atau tidak mungkin kami melakukan pasien yang hipoalbumin. Jadi kalau pasien hipoalbumin tuh mirip pembuluh darah kita kayak kayak selang, itu bocor. Jadi cairan itu keluar. Jadi bagaimana kita mau tarik cairan itu ada di luar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus melakukan koreksi. Bagaimana tadi Nurse Erida bilang, perhitungannya untuk kedepannya, misalnya pasien ini akan dapat durasi HD 2 atau 3 kali. Perhitungannya, karena tadi, jangan lupa, pasien ini nutrisinya harus benar-benar kita perhatikan. Kita harus mempertahankan kondisi ginjal pasien ini, tidak boleh dehidrasi, karena pasien akan jatuh semakin tidak baik. Jatuh bisa menjadi CKD. Kemudian tadi informasi dari Suster Erida, berapa urium kreatinin, berapa elektrolit pasien ini, apakah dia hipernatremi, ataukah dia ensefalopati uremikum. Dengan pada pasien-pasien seperti ini, teman-teman tidak melihat uriumnya itu dalam kondisi yang biasa teman-teman lakukan, ya, misalnya sekitar 150 sampai 200, walaupun normalnya 500. Pada kondisi AKIU ini mereka itu di atas 300, Bu, bahkan 600. Jadi ini luar biasa, ya, sudah sangat-sangat kondisi mereka tuh sudah sangat keracunan. Sehingga tadi yang Suster Erida bilang, tidak hanya mereka memerlukan ventilator, kita harus mengatasi kegawat daruratan dari efek gangguan elektrolit. Jadi bisa kejang. Jadi bagaimana pasien ini lihat keamanannya, resiko jatuhnya kita pertahankan. Jangan sampai pasien ini makin kita rawat, makin kondisi perburukan. Jadi perbedaan di unit dialisis dengan di tempatnya Kak Erida adalah rawat inap. Jadi dia pengkajiannya tuh benar-benar sambung menyambung, sangat komplit. Nah, untuk di ruangan HD kami melakukan data fokus, ya, ditambah data yang sudah dikaji oleh Nurse Erida dan tim. Jadi kita lihat ini pasien kasusnya apa, dia berat badan lahir rendah atau tidak, ada riwayatkah pada orang tua, ya kan, hasil lab tadi seperti apa,
kondisi klinisnya seperti apa, balance. Jadi selalu tuh saya kalau sama Kak Erida, Nurse Erida, Kak, berapa diuresis? Berapa kelebihan cairan? Apa target kakak? Berapa net yang kakak butuhkan? Jadi itu benar-benar, HB sekarang berapa kak? Apa kita akan melakukan transfusi atau kita akan melakukan pemberian cairan? Jadi ini benar-benar kami hitung. Untuk teman-teman saya yang tadi 11 bermagang, mereka sudah melihat perbedaan antara dialisis dewasa dengan anak. Jadi selamat datang di unit dialisis. Orang yang senang dengan matematika, orang yang senang dengan tantangan, orang yang senang berinteraksi dengan anak, ini adalah lahan yang sangat luar biasa. Karena mereka lucu-lucu dan imut-imut. Namun hati-hati, jangan sampai empati kita menjadi simpati. Karena kita akan melihat kondisi mereka yang sangat terpuruk. Tidak hanya anak, tapi ada orang tua. Nanti dalam kasus ini, tidak hanya sosial ekonomi. Bisa jadi, mohon maaf, masalah keluarga, perceraian, kesukaan antara sesama pasien karena dia dirawat yang cukup lama. Dan yang sangat luar biasa adalah tingkat ekonomi dan bagaimana pasien ini bisa kita lakukan, kita pulangkan kondisi yang aman, yang diperlukan. Dan teman-teman saya di PICU ini luar biasa. Kadang-kadang mereka membantu untuk mencarikan ventilator untuk di rumah, karena ada pasien yang pulang dengan tetap menggunakan ventilator. Luar biasa sekali untuk teman-teman saya di PICU, dan teman-teman saya di manajemen luar biasa, mereka memfasilitasi alat-alat yang tidak ada. Kadang-kadang saya miris ya, karena kita bercermin ke luar sana, di Asia itu untuk BMHP HD anak itu sangat luar biasa, tetapi di RCM itu sangat sulit sekali, karena alat-alat atau BMHP HD anak ini masih dianggap barang mewah, sehingga sangat mahal. Jadi mereka mau impor ke Indonesia banyak, takut tidak terpakai, terbuang, mereka mau impor sedikit, kita kekurangan. Dan ini bisa kami lihat bagaimana kami kesulitan mencari dializer untuk CRRT yang kadang-kadang tertunda, sehingga kita sudah memodifikasi. Nah, tadi saya menjelaskan informasi dari pembicara dokter sebelumnya, bahwa walaupun sudah dilakukan dialisis pada kasus AKI-UO, namun memang tidak signifikan, itu bisa terjadi. Jadi awal-awal adanya kasus ini, kami melakukan HD dengan slide, karena kondisi tidak stabil. Jadi perbedaan HD dengan slide adalah kalau HD itu anaknya stabil, hemodinamik tidak stabil. Nah, kalau slide itu anaknya hemodinamik tidak stabil, tapi pasiennya masih transportable. Jadi masih bisa datang ke unit HD. Kalau CRRT tidak transportable dan hemodinamik tidak stabil, makanya harus dilakukan di ruangannya Kak Erida. Jadi itu memang kita harus membedakan itu. Sehingga di sinilah koordinasi tim sangat diperlukan. Jadi bagaimana transfer pasien, ketepatan waktu, alat yang digunakan, informasi yang digunakan, resep yang digunakan, semua sangat-sangat bermakna untuk data fokus. Jadi sebelum saya mengakhiri, izinkan saya, badan gemuk, banyak lemaknya. Lebaran haji, buat ketupat. Cakep. Bersedia menyimak. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.